Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan membahas tentang dasar hukum wakaf di Indonesia, yang disusun oleh Alfiatur Rahma, Lia Dulinati, dan Tuntun Nur Rahma. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah wakaf di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan berupaya memberlakukan pengaturan administrasi terhadap pelaksanaan wakaf. Misalnya, pendapatan harta benda wakaf dan ketentuan izin dalam pelaksanaan wakaf. Upaya ini kemudian mendapatkan resistensi dari masyarakat Muslim karena menilai pihak Belanda tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan ajaran Islam. Setelah itu, pada masa setelah kemerdekaan sampai masa Orde Lama, peraturan-peraturan yang menyangkut masalah wakaf tetap berlaku. Hal ini berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selama belum diadakan atau diundangkan peraturan perundang-undangan yang baru, maka badan negara ataupun peraturan yang lama masih tetap dipakai atau berlaku sampai pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang baru. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru. Keluarnya peraturan pemerintah ini berjarak 17 tahun setelah keluarnya Undang-Undang Agraria. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Fokus wakaf sesuai dengan ketentuan tersebut adalah tanah milik dan tidak mengatur perwakafan lain. Terakhir yaitu pada masa reformasi, dinamika sosial, desakan publik, dan perubahan paradigma berpikir yang semakin meluas memandang wakaf memaksa lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. Selanjutnya saya akan membahas apa saja dasar hukum wakaf di Indonesia. Tentang perwakafan tanah milik beserta peraturan pelaksanaannya dan KHI melalui Impres nomor 1 tahun 1991, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1900 yang sudah pernah dijadikan rujukan pengelolaan wakaf, merupakan usaha awal pembaruan hukum nasional di bidang perwakafan, dan berawal dari peraturan-peraturan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dasar hukum wakaf yaitu hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan undang-undang yang dinanti-nantikan oleh segenap warga Indonesia, terutama umat Islam. Paling tidak, Undang-Undang Wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada, dengan menambah dengan hal-hal yang baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Lalu ada latar belakang yang menjadi pertimbangan perlunya disahkan peraturan pemerintah tersebut adalah yang pertama, bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Yang kedua yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Yaitu problematika wakaf. Problematika adalah sebuah keniscayaan dalam hidup ini, tidak terkecuali dalam masalah perwakafan di Indonesia, sebuah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, penduduk muslim terbesar di dunia. Pasti kendala dan problem tersebut akan selalu mengintarinya. Sebelum adanya PP nomor 28 tahun 1977, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia adalah sulitnya sertifikasi tanah wakaf, bangunan-bangunan, rumah-rumah ibadah, dan lainnya. Sulit dideteksi karena tidak ada bukti atau akte wakaf dan lainnya, sehingga tidaklah mustahil jika harta wakaf yang sudah diikrarkan diambil kembali oleh keturunan atau keluarga wakif. Problematika wakaf di Indonesia. Harta benda wakaf di Indonesia cukup banyak yang meliputi sarana keagamaan, sosial maupun lainnya. Namun aset wakaf tersebut tidak banyak yang sudah bersertifikat
bersertifikat legal formal. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang melingkupi di masyarakat Indonesia. Jika kita amati secara seksama, problematika perwakafan yang ada di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, kuatnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pemahaman fikih klasik dalam persoalan tentang wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh diubah ataupun diganggu gugat. Kedua, kurangnya sosialisasi di masyarakat Indonesia tentang undang-undang perwakafan yang terbaru, sehingga tidak memiliki pemahaman paradigma perwakafan yang terbaru dan melahirkan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia atau pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang mestinya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama. Ketiga, para pejabat teknis wakaf di Indonesia belum mempunyai perspektif yang sama dengan para pihak terkait. Selanjutnya yaitu tentang peran wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, wakaf untuk sarana ibadah, yaitu seperti membangun masjid. Masjid merupakan salah satu kebutuhan pokok umat muslim. Di sanalah mereka melakukan ibadah ritual dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Yang nomor 2 yaitu dalam bidang pendidikan, seperti pembangunan pesantren, pembangunan madrasah dan perguruan tinggi, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan. Yang ketiga yaitu dalam bidang kesehatan dan fasilitas rumah sakit, seperti pembangunan rumah sakit dan poliklinik ataupun apotik dan alat-alat medis. Yang keempat yaitu dalam bidang pelayanan sosial, seperti melakukan pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi. Selanjutnya yaitu pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif. Yang kelima yaitu dalam bidang pengembangan usaha kecil dan menengah UKM. Yang dilakukan yaitu yang pertama, memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku berasal dari sumber daya alam dan industri. Yang kedua, memberi peluang lebih besar kepada lembaga profesional perbankan. Yang ketiga, pelatihan bagi UKM dalam hal kemampuan teknologi, proses, dan produksi. Yang keempat, membantu pemasaran UKM baik dalam maupun luar negeri. Yang kelima yaitu pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini.